Selamat pagi teman-teman. Pagi hari ini kita akan membahas bagian kelima dari seri pemuridan Kristen yang berjudul Kuasa Roh Kudus dalam Pemuridan dan Kebangunan Rohani. Poin pertama, pemuridan tanpa Roh Kudus akan menjadi kering. Pemuridan bukan sekedar program gereja, kurikulum kelas, atau diskusi teologi. Pemuridan adalah pekerjaan Roh Kudus. Yesus sendiri berkata di Yohanes 15 ayat 5, "Di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa." Tanpa Roh Kudus, kita bisa punya sistem, tapi tidak punya kuasa. Kita bisa punya aktivitas, tapi tidak punya transformasi. Kita bisa punya pengetahuan, tapi tidak punya api. Poin kedua, Roh Kudus adalah pribadi yang membentuk murid. 2 Korintus 3 ayat 18, kita diubah menjadi serupa dengan gambarnya oleh Tuhan yang adalah Roh. Roh Kudus menginsafkan dosa, memberi kekuatan untuk taat, menghibur saat lemah, mengajar kebenaran, memberi keberanian bersaksi. Pemuridan sejati selalu melibatkan kepekaan terhadap suara Roh. Poin ketiga, kuasa untuk menjadi saksi. Kisah Para Rasul 1 ayat 8, kamu akan menerima kuasa dan kamu akan menjadi saksiku. Perhatikan, bukan hanya menerima kuasa, tetapi menjadi saksi. Kuasa Roh Kudus diberikan bukan untuk sensasi rohani, tetapi untuk misi. Tanpa kuasa Roh Kudus, kita takut bersaksi. Kita mudah menyerah, kita kompromi dengan dunia. Dengan kuasa Roh Kudus ada keberanian, ada hikmat, ada otoritas rohani. Poin keempat, pemuridan dan kebangunan rohani. Kebangunan rohani tidak dimulai dari panggung besar, ia dimulai dari hati yang menyala. Dalam Kisah Para Rasul, mereka tekun dalam doa, mereka sehati, mereka lapar akan Tuhan, mereka hidup dalam kekudusan. Lalu Roh Kudus dicurahkan. Kebangunan rohani bukan hasil strategi manusia, ia adalah respons Tuhan atas gereja yang haus akannya. Poin kelima, api Roh Kudus dan karakter. Penting untuk dipahami, api tanpa karakter bisa berbahaya. Karakter tanpa api bisa menjadi dingin. Pemuridan yang sehat menghasilkan api Roh Kudus, karakter Kristus, integritas, kerendahan hati. Kuasa sejati selalu berjalan bersama kekudusan. Poin keenam, doa, nafas pemuridan. Tidak ada pemuridan tanpa doa. Efesus 6 ayat 18, berdoalah setiap waktu di dalam roh. Doa membuka hati kita, menajamkan kepekaan rohani, menguatkan dalam peperangan rohani, menjaga kita dari kesombongan. Gereja yang berhenti berdoa akan kehilangan kuasa. Poin ketujuh, pemuridan yang membakar generasi. Kebangunan rohani sejati selalu berdampak pada generasi berikutnya. Ketika orang tua hidup dalam api Roh Kudus, anak-anaknya melihat iman yang hidup. Rumah menjadi mesbah doa. Iman tidak hanya diajarkan tetapi diwariskan. Pemuridan bukan hanya untuk hari ini tetapi untuk masa depan. Poin ke-8 dan yang terakhir, tanda gereja yang dipenuhi roh. Gereja yang dipenuhi Roh Kudus akan terlihat, ada pertobatan yang nyata, ada kesatuan, ada kerinduan akan firman, ada keberanian bersaksi, ada kasih yang mendalam, ada kuasa dalam roh. Bukan hanya ramai tetapi hidup. Jadi kesimpulan besar seri pemuridan kita yang kita sudah bahas sampai bagian hari ini, pemuridan adalah perjalanan. Pertama kita percaya, kemudian kita bertumbuh, kita menjadi serupa Kristus, kita taat, menghasilkan murid, dipenuhi Roh Kudus, dan membawa kebangunan. Haleluya ya. Dan semuanya berpusat pada satu pribadi, yaitu Yesus Kristus. Pertanyaan refleksi akhir, apakah saya dipenuhi Roh Kudus atau hanya aktif secara agama? Apakah hidup doa saya menyala atau kering? Apakah saya hanya ingin berkat atau rindu kuasa untuk menjadi saksi? Apakah generasi setelah saya akan melihat iman yang hidup? Haleluya teman-teman. Today is Friday. It's really coming to the weekend. Have a great weekend. Have a great holiday ahead. Yeah. And on Monday I'll be flying off to China. Yeah, to Shanghai. Sampai sekitar tanggal 19 baru kembali ke Jakarta ya. So I guess I'll be seeing you last on Monday morning before I fly off. Okay, so God bless you. Have a great weekend. Bye. See you again.